Pedanto, prediksi penyakit pada daun tomat dan rekomendasi obat. Berikut adalah anggota dari kelompok Ewako 2. Ada Aden Kurdi, Elviananda Sofianti, Muhammad Ehsanur Rahman, Aliza Fitri Adila, dan Nanik Suryani. Latar belakang, budidaya tomat merupakan peluang bisnis yang menjanjikan kebutuhan orang-orang akan tomat meningkat dari tahun ke tahun, tetapi beberapa faktor menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas hasil tani. Salah satunya adalah penyakit pada daun tomat. Oleh karena itu, untuk membantu petani, kami membuat aplikasi bernama Pedanto. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana performa model yang digunakan? Bagaimana hasil prediksi penyakit pada daun tomat? Apa fungsi aplikasi Pedanto? Dan terakhir, bagaimana cara kerja aplikasi Pedanto? Berikut adalah AI Project Cycle. Yang pertama, project planning, kemudian ke data acquisition dan exploration, kemudian selanjutnya kita ke AI modeling dan deployment. Berikut adalah data acquisition dengan jumlah data trend sebanyak 8.000 dan data val sebanyak 2.000 dengan masing-masing 10 penyakit. Exploration atau pre-processing data. Normalisasi adalah proses mengganti jangkauan nilai intensitas piksel citra untuk perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Modeling. Model yang kami gunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Dengan pengembangan arsitektur, kami mencoba menggunakan 3 arsitektur, yaitu Inception V3, VGG16, dan ResNet 152 V2. Berikut adalah arsitektur Inception V3. Akurasi yang didapatkan dengan menggunakan arsitektur ini menghasilkan akurasi sebesar 85%. Berikut adalah arsitektur VGG16. Akurasi yang didapat dengan menggunakan arsitektur VGG16 menghasilkan akurasi sebesar 91%. Berikut adalah arsitektur ResNet 152 V2. Akurasi yang didapat dengan menggunakan arsitektur ini menghasilkan akurasi sebesar 95%. Jadi, hasil yang terbesar adalah arsitektur ResNet 152 V2. Untuk hasil insight-nya, dari ketiga arsitektur, hasil akurasi yang paling tinggi adalah arsitektur ResNet 152 V2 sebesar 95%. Karena Reset menggunakan pre-trained model atau model yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya ada flowchart. Pertama, kita menginput nilai dari user, kemudian ke website untuk web browser, kemudian HTTP request ke server, ke web server, kemudian memanggil program, selanjutnya mengeksekusi hasil HTML, kemudian output hasil prediksi di website. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi AI atau arsitektur sistem. Pertama kita ke user, kemudian ke device, kemudian ke front end. Jika front end ada sesuatu masalah, kita kembali ke device, kemudian setelah front end, ke back end. Berikut user interface dari website kami, ada homepage, kemudian informasi, dan ada pengenalan Pedanto. Kesimpulan, model yang digunakan adalah CNN dengan arsitektur ResNet 152 V2, performa model ResNet 150 V2 menghasilkan akurasi sebesar 95%, di mana performanya dikatakan sudah baik. Fungsi aplikasi Pedanto untuk membantu petani tomat memprediksi jenis penyakit pada daun tomat sehingga pemberian obat bisa sesuai.
Yang terakhir, ada saran. Untuk penelitian ke depan, bisa menggunakan model-model lain dengan harapan akurasi lebih baik. Pada aplikasi juga ditambah fitur-fitur agar lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.